Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang esensi UU Desa dan dana desa, konsep dasar dana desa, dan evaluasi dana desa pinggir dalan gede, dusun trotoar. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Yang pertama, Doni Kurniawan, Septori Cahyaning Tias, Isnaini Ina Anissa, Elisa Badriatul Husna, Ihsan Darmawan, Suci Ari Dwi Jayanti, dan Reka Mandasari. Perkenalkan, nama saya Elisa Badriatul Husna. Di sini saya berperan sebagai sekretaris desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Kurniawan. Di sini saya berperan sebagai lurah di desa Pinggir Dalan Gede. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Isnaini Ina Anissa. Saya di sini berperan sebagai sekretaris desa atau Ibu Cari. Darmawan berperan sebagai Kementerian Perwakilan Kementerian Desa. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Septori Cahyaning Tias. Saya di sini berperan sebagai Buduko dari dusun trotoar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Suci Ari Dwi Jayanti. Di sini saya berperan sebagai Ketua Karang Taruna Desa Pinggir Dalan Gede. Terima kasih. Iya, Bu. Lagi sibuk enggak ini? Enggak kok Pak, ini. Ya, maaf ya, Bu, mengganggu waktunya sebentar. Ya, gimana Pak? Ini, Bu. Jadi itu kemarin tuh Pak dari Kementerian Desa itu hubungi saya, katanya untuk minggu depan itu mau ada sosialisasi desa. Jadi tujuan saya di sini itu meminta bantuan dari jenengan gitu. Iya. Untuk menghubungi Bu Dukuh dari desa mana itu namanya, desa mana? Desa trotoar. Ya, itu desa trotoar itu. Untuk meminta bantuannya untuk menghubungi perwakilan desa untuk menghadiri sosial desa tersebut. Oh iya Pak. Nanti saya hubungi ya Pak. Tapi jangan lupa ya, bilang ya sama Bu Dukuh. Gimana Pak? Nanti malam datang ke rumah saya, ada yang mau saya sampaikan. Oh gitu ya Pak. Soalnya Bu Lurah itu lagi keluar kota. Tahu Pak, tahu. Ya. Mungkin dihubungi sekarang nggak apa-apa, Bu? Oh iya Pak, saya teleponkan dusun trotoar dulu. Ya. Waalaikumsalam Bu. Ada apa ya, Bu? Ini saya disuruh Bapak Lurah untuk menyampaikan kepada Ibu Dukuh kalau besok itu ada sosialisasi dari Kementerian Desa. Acaranya kapan ya, Bu, itu? Ini acaranya minggu depan Bu. Bertempat di di dusun saya. Iya, kalau bisa di tempat Ibu. Gitu. Oh ya, ya. Oke. Itu rapatnya cuma buat Bu Duko aja apa sama perangkat-perangkat desa ya, Bu? Ini acaranya sama perangkat-perangkat desa Bu. Jadi Ibu bisa mengajak perangkat-perangkat desa. Oh ya, Bu, baik. Besok saya sampaikan ke perangkat-perangkat desa untuk rapat di rumah saya ya, Bu, besok minggu depan. Iya Bu. Iya Bu. Assalamualaikum. Terima kasih ya, Bu. Infonya. Waalaikumsalam. Sudah Pak, sudah saya sampaikan kepada Ibu Dukuh. Ya, makasih ya. Baik, terima kasih ya, Bu Sekretaris. Iya Pak, sama-sama. Tapi kok tadi nggak disampaikan pesan saya tadi? Oh iya Pak, mau saya teleponkan lagi? Nggak usah, Oh nggak usah, Pak. nggak usah, nggak usah. Oh, Nggak. iya Pak, iya. Mungkin besok lagi aja. Baik Pak, baik. Ya, mungkin cuman itu ya yang saya datang ke sini, job saya itu cuma menyampaikan. Pamit ini. Iya. Silakan Pak kalau mau pulang.
Makasih ya. Iya Pak, sama-sama. Nggak tak ke kantor dulu. Mari Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mbak, sudah masuk. Iya Bu. Mari duduk. Iya Bu. Ini kok masih sepi ya Bu? Belum pada datang. Belum. Oh ya ampun Bu, sampai lupa. Tadi itu tak kirain telat. Gak apa-apa, Dicopot bentar ya Bu. Iya. Aduh Bu, tak Lurah tuh mana ya kok lama banget. Sabar deh, sabar. Ini tuh udah panas banget loh Bu, sampai kan kita banyak banget ini Pak Lurah nggak datang. Rasa udah datang tepat waktu loh Bu. Mungkin aja jalannya. Tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari masuk Pak. Iya. Selamat duduk. Waalaikumsalam. Pak tadi datang terlambat itu ada apa ya Pak? Oh ya, ini mohon maaf ya, orang tadi itu saya habis beli makan ayam. Oh, Ayam saya berat sekali. Ya, Pak. bicara juga tadi Iya. jemput bapaknya dulu. Nunggu Pak Lurah. Oh, slow sekali ya. Iya ini memang. Sekarang maskernya dicopot nggak apa-apa kan Pak? Kan juga udah jaga jarak ini. Gak apa-apa sih. Oh iya. Jadi ada nanti maaf. Iya Pak. Sekali panas Pak. Oh iya. Ini kan bentar lagi mungkin dari Bapak Kementerian Desa akan datang ya. Mungkin Bu Sekretaris bisa disiapkan dulu. Iya Pak. Sebentar ya Pak. Saya tadi loh. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isi maaf telat ya. Oh iya Iya, Pak. Pak. Nggak apa-apa kok. Ini juga baru Silakan. pada Duduk, Pak. kumpul kok Pak. Gak lama itu tadi ada apa Pak? Tadi ada kucing Kucing, kenapa Pak kucingnya? dimakan ayam. Loh, kok bisa? Nggak tahu. Jangan-jangan ayamnya Pak Lurah yang makan. Waduh. Makanya Jahat ini. nggak tahu saya. Aneh desa ini. Iya. Desa yang aneh. Iya, iya. Saya Ini juga- laporannya Pak ini. Nah ini langsung dari pusat saya mau menjelaskan ini dari Coba, pusat ini. coba lihat filenya tadi. Sebentar Pak. Ini boleh saya lepas ya Pak? Boleh, Nggak apa-apa, Pak. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gimana ya lepas? Mau tak lepasin Pak? Nggak usah. Saya Oh iya, udah. Pak. dimulai aja Pak. Berhubung waktu juga sudah beranjak pagi kan Pak. Pagi tuh. Oh Ini sore. Udah sore. Ini coba jelaskan apa yang menjadi kendala dari desa. Mohon maaf desa apa Pak? Desa pinggir jalan gede. Oh monggo jelaskan. Oh, iya. Biar ibu-ibu sama adik-adik pemuda ini bisa tahu apa yang jadi kendala, bisa jadi kelebihan dari desa Bapak ini. Oh iya. Monggo, baik, Pak. baik. Mungkin bisa dibuka dulu ya sosialisasinya dari Ibu Sekretaris Desa. Karena perwakilan dari Kementerian sudah hadir, jadi kita mulai saja sosialisasi pada hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada sosialisasi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada Pak Lurah dipersilahkan untuk menjelaskan. Oh ya, tapi sebelumnya ini kan ada perwakilan dari desa ya, dari pemuda atau orang taruna ya. Iya Pak. Apakah dari Mbak sendiri itu udah paham sih Adisa itu apa sih? Kalau setahu saya itu desa itu sama enggak ya Pak sama dusun? Oh, beda Mbak. Jadi desa itu tuh merupakan suatu satuan masyarakat gitu loh. Kemudian memiliki batas wilayah dan yang berwenang dan mengatur dan mengurus di desa itu ada pemerintahan desa. Kemudian ada kepentingan dari masyarakat itu berdasarkan dari prakarsa masyarakat, kemudian hak asal usul, kemudian hak tradisional,
Seperti itu Mbak, salah satunya bisa dipahami. Iya Pak, bisa membahas tentang desa. Ya. Nah, untuk kedudukan desa sendiri dalam sistem pemerintahan itu seperti apa ya Pak? Kalau untuk kedudukannya itu baik di kabupaten atau kota itu terdiri dari desa dan desa adat gitu. Nah, untuk penataan desa sendiri itu bagaimana Pak? Kalau dari penataan ya itu tuh berdasarkan dari evaluasi dari perkembangan pemerintah desa, yaitu meliputi pembentukan, kemudian penghapusan dan pengembangan serta perubahan status dan penetapan suatu desa gitu. Pak, saya izin bertanya. Tadi kan Bapaknya menjelaskan tentang pembentukan desa. Ya. Dari pembentukan desa itu apakah ada dasar-dasarnya, Pak? Dari pembentukan desa itu bisa dilihat dari mempertimbangkan, seperti mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, kemudian asal usul dan adat istiadat, serta kondisi sosial budaya di desa itu seperti apa, kemudian kemampuan desa itu berpotensi atau enggaknya itu juga dilihat seperti itu. Kalau syaratnya untuk pembentukan desa itu apa ya, Pak? Kalau syarat-syaratnya, syarat-syarat itu ada di dokumen umum saya. Ini dari syaratnya itu di pembentukan desa itu dicantumkan di pasal 8 UU nomor 6 tahun 2014. Jadi dalam pembentukan desa itu syarat pembentukannya itu ada, yang pertama itu ada batas usia. Jadi usia induk desa itu paling sedikit 5 tahun. Kemudian yang kedua yaitu wilayah kerja, itu memiliki akses transportasi wilayah, yaitu transportasi aksesnya itu mudah atau tidak gitu. Dan yang ketiga itu ada sosial budaya yang mendukung kondisi dari kerukunan hidup bermasyarakat. Dan yang keempat, yang terakhir ini ada memiliki potensi sumber daya alam yang baik, serta sumber daya manusia, kemudian sumber daya ekonomi yang mendukung dan sebagainya, seperti itu. Kalau di desa sendiri itu ada pengaturannya nggak sih, Pak? Tentu saja kalau dari pengaturan itu ada. Nah, tujuannya dari pengaturan desa itu buat apa ya, Pak? Tujuannya itu yang pertama itu memperkuat posisi desa dalam kerangka NKRI itu, serta memperjelas tugas, peran dan fungsi desa, khususnya itu seperti mengelola desa, kemudian menjalankan pemerintah desa dan memberikan pelayanan bagi masyarakat, seperti itu. Kemudian dari pengaturan tentang desa itu juga diperlukan, antaranya yaitu memberikan kejelasan status dan kepastian hukum desa. Dan yang kedua adalah melestarikan dan memajukan adat dan tradisi budaya masyarakat. Kemudian yang ketiga itu juga ada mendorong prakarsa anggaran dan partisipasi masyarakat desa. Kemudian yang keempat itu ada meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa. Kemudian yang kelima, memajukan perekonomian masyarakat desa. Seperti itu sih gambarannya. Dari pengaturan itu ada asas-asasnya tersendiri nggak sih, Pak, kalau mau buat pengaturan desa itu? Tentu saja ada ya itu. Seperti asasnya itu ada 13 sih. Saya sebutkan enggak semuanya ya. Yang pertama itu ada rekonsiliasi. Yang kedua ada kebersamaan, kemudian subsidiaritas, kemudian ada keberagaman, kemudian kegotong royongan, kekeluargaan dan musyawarah, seperti itu. Rekognisi apa tadi, Pak, yang pertama? Rekognisi. Nah, itu apa ya, Pak? Kalau rekognisi itu pengakuan terhadap hak asal usul. Jadi asal usul desa itu seperti apa? Oh iya Pak, kalau untuk desa kita sendiri itu asal usulnya seperti apa ya Pak? Kok dinamakan desa pinggir jalan? Iya. Jalan gede. Jadi gini ceritanya itu, dulu di desa ini tuh mau dibangun jalan besar seperti jalan tol itu, tapi tidak jadi. Nah, karena
tidak jadi, maka dinamakan desa Dalan Gede, pinggir Dalan Gede namanya. Ya, Pinggiran ya. iya seperti itu. Makanya dusunnya juga namanya trotoar ya Pak? Iya, di sini trotoar. Sampingannya dari itu ya Pak? Sampingannya Oh dari iya iya iya. jalan, pinggir jalan tadi, pinggir Dalan Gede tadi. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Nah, kalau dari saya sih itu dulu aja. Gimana Dek? Oh iya Pak, mungkin saya juga belum ada pertanyaan, nanti kalau ada akan saya tanyakan lagi kepada Bapak. Oh iya, baik. Baik. Dari pemaparan Bapak tadi tentang apa asas-asas desa, tentang sejarah desa dari desa apa Pak? Desa pinggir Dalan Gede. Itu sudah bagus sekali. Mungkin ada beberapa yang akan saya tanyakan atau mungkin bisa dievaluasi dari pemaparan Bapak tadi. Apakah saudara-saudara semua di sini sudah mengetahui atau sudah paham tentang apa dasar hukum pengaturan desa atau dasar hukum dari yang inti dari pemaparan nanti, yaitu dasar hukum dari dana desa? Apakah sudah ada sebelumnya, sudah ada pemahaman atau sudah ada pemaparan dari apa petinggi-petinggi negara? Oh, kalau dari itu sih belum ya Pak. Ya mungkin kalau Belum bisa. belum bisa saya jelaskan mungkin agar lebih apa nanti bisa untuk Kedepannya ya. kedepannya jadi lebih baik lagi. Mungkin besok bukan pinggir jalan gede lagi Pak, Iya. pinggir jalan bandara gitu. Oh iya, bisa. Saya jelaskan. Dari dasar pengaturan desa itu, dana desa itu apa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang desa. Lalu dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan peraturan pelaksanaan. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2004 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pembelanjaan negara. Jadi dana desa itu dari uang belanja negara, bukan dari uang asli desa. Nanti dari uang asli desa itu ada sendiri ya Pak. Oh iya. Jadi kalau ada tentang undang-undang desa itu dibagi menjadi dua lagi Pak, yaitu dari ada masih banyak, kalau mau dipaparkan mungkin akan saya jelaskan sedikit saja. Yaitu intinya yaitu dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang, yang itu perubahan dari pasal 6 tahun 2016 tentang desa. Lalu yang kedua ada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Yaitu yang selanjutnya yaitu nih ada dari Kemendagri. Dari Kemendagri ada pasal nomor 11, 111, 112, 113, 114 tahun 2014, yaitu tentang pedoman pembangunan desa. Lalu dari kementerian saya sendiri ya, Kementerian Desa, ada banyak peraturan, dari peraturan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan itu tahun 2015. Lalu ada peraturan Kementerian Desa nomor 19 tahun 2017. Yaitu semuanya itu tentang anggaran desa dan tentang segala desa-desa seperti itu. Lalu ada nanti PMK nomor 25, PMK nomor 49, yaitu tentang tata cara penundaan atau penundaan, pemotongan dan perimbangan terhadap daerah yang tidak memenuhi alokasi dana desa. Nanti kalau tidak memenuhi atau tidak mendapat atau ada
kekurangan kelebihan itu bisa diatur dalam peraturan itu. Nah seperti itu Pak. Nanti kalau ada masalah hukum atau masalah pencairan dana desa yang berbelit, bisa Bapak hubungi langsung ke saya saja. Mungkin dari peraturan hanya segitu dulu. Kalau nanti ada yang mau saya tambahkan, saya langsung bicara sama Bapak saja. Baik. Terima kasih. Permisi nggih, Pak. Ini nggak usah repot itu. Malah jadi enak ini saya. Pak, sama minta tolong yang di meja tadi ya. Makasih ya, Mbak. Ibu. Baik, di sini kan tadi tujuannya adalah sosialisasi dana desa ya. Jadi dana desa itu adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota yang diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian sumber pendapatan desa itu meliputi seperti pendapatan asli desa, kemudian ada dana desa yang bersumber dari APBN atau anggaran pendapatan dan belanja desa, kemudian ada bagian dari hasil PDRD kabupaten atau kota, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian ada alokasi dana desa dari kabupaten atau kota. Kemudian ada bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten kota. Dan yang keenam ada hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, serta lain pendapatan desa yang sah begitu. Mungkin selanjutnya bisa dipaparkan oleh Ibu Di Sekretaris sini Desa. saya berperan sebagai sekretaris desa. Sebelumnya saya memohon maaf karena saya berhalangan hadir untuk mengikuti sosialisasi di dusun trotoar. Padahal sebelumnya saya diminta oleh Bapak Lurah untuk menyampaikan materi tentang evaluasi dana desa. Jadi, izinkan saya untuk menyampaikan materi via daring atau virtual. Evaluasi dana desa, salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah di sini mewujudkan adanya dana desa yang ditujukan untuk mendorong pembangunan desa dengan memberikan bantuan dari APBN. Maka dari itu, perlu adanya evaluasi dana desa untuk memastikan bahwa di setiap tahap pengelolaan dana desa tidak terjadi penyimpangan. Proses evaluasi ini dilakukan secara berjenjang dari level pusat hingga daerah. Hal ini sangat amat diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dan untuk memastikan bahwa ketercapaian output dapat lebih maksimal. Dana desa telah menghasilkan berbagai output sarana dan prasarana publik, serta berdampak baik terhadap kualitas hidup masyarakat desa seperti yang dapat kita lihat di tabel. Output di sini yang artinya pengeluaran dana desa disalurkan untuk pembangunan jalan desa, jembatan, sambungan air, embung desa, polides. Saudara atau ada pertanyaan yang masih belum terjawab tentang donasi desa? Mungkin dari banyak bagaimana? Kalau saya sendiri sih sudah ya Pak, sudah lebih memahami apa yang dimaksud dengan dana desa dan lain-lainnya tentang dana desa. Saya sudah lebih memahami dan lebih tahu. Baik, kalau dari saya sih mungkin cukup ya, karena ini waktunya juga udah hampir maghrib ya, mungkin bisa disimpan sekian saja, nggak apa-apa. Baik, mari kita tutup sosialisasi pada hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.